Puji Tuhan yuk. Ayo. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliung. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesus Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliung. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Shalom anak-anak, kita bertemu lagi hari ini. Siap beribadah ya. Siapkan hati serta kehidupan kita untuk menyembah, memuji nama Tuhan. Sebelum kita berdoa, yuk kita berdoa menyanyi puji nama Tuhan dulu. Bapa yang kekal, karena kasih yang sempurna sudah Tuhan berikan buat kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta,
bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri aku pinta, kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saatnya kita berdoa. Tutup matamu, lipat tangan depan dada. Kita belajar memberi hormat pada Tuhan dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur Tuhan sangat baik kepada kami, memberi segala yang kami perlukan, senantiasa ada buat kami. Kami juga bersyukur sampai saat ini Tuhan memberkati kami, menjagai kesehatan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan melayakkan kami semua untuk beribadah kepada Tuhan. Berikan hati yang penuh sukacita di dalam kami memuji nama Tuhan. Roh Tuhan senantiasa ada di dalam hati kami. Tuhan sendiri yang akan memimpin ibadah kami sampai akhirnya, mengurapi semua guru kami, juga kakak-kakak kami yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Bukti yakin kalian hari ini sukacita, tetap sehat dan semangat. Kembali kita akan belajar memuji dan membesarkan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik.
Tuhan Yesus baik. Tetap berdiri ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempol kalian. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Angkat jempolnya lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Yang pasti Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik, yang sudah memberikan kasih-Nya buat kita semuanya. Kalau Tuhan sudah berikan kasih-Nya buat kita, kita juga wajib mengasihi sesama kita dengan kasih yang Tuhan berikan. Semua orang memerlukan kasih, kita berikan kasih kita juga kepada sesama kita. I say L-O-V-E. I say L, I say L-O, L-O-V-E, L-O-V-E. Everybody needs some love. L-O-V-E. Everybody
kasih. Dikasih pasti kalian juga seneng. Nah, terlebih dikasih oleh Tuhan Yesus. Karena kasihnya Tuhan Yesus tuh terlalu indah, gak ada yang menandingi. Kasih Yesus indah, oh indah. Sangat indah di dalam kehidupan kita. Minta pada Tuhan untuk kita boleh juga mengasihi sesama kita. Ajar kami Tuhan mengasihi sesama. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita naikkan pujian. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati. Yes. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Katakan kasih. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Terima kasih Yesus. Kasih pasti. Ajar kami selalu memaafkan orang yang bersalah pada kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan dengan kasih-Mu ya Yesus. Ajarilah kami ini saling
depan dada, mata dipejamkan. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah kami sampai pertengahannya. Kami percaya Tuhan memberkati puji-pujian kami sehingga berkenan kepada Tuhan. Kami juga bersyukur dan percaya Tuhan memberkati kami semua, memberkati guru-guru kami, memberkati orang tua kami, memberkati kakak-kakak yang sudah melayani Tuhan. Tuhan Yesus, saatnya kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara Tuhan kepada kami semua untuk kami mengerti firman Tuhan. Berikan hikmat Tuhan kepada kami sehingga kami memahami kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus memampukan setiap kami untuk melakukan firman Tuhan, memberkati, mengurapi guru-guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga kami semua, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan kami diberi kekuatan untuk melakukannya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak duduk yang manis, duduk yang rapi. Dengarkan firman Tuhan hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Nah, hari ini kita akan mendapatkan berkat firman Tuhan, yaitu tentang apa? Kasih. K-A-S-I-H. Kasih. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang kasih itu tidak cemburu. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Kita pun juga harus mengasihi siapa? Kakak, adik, mama, papa, teman, sahabat, dan semuanya. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kita harus saling mengasihi. Seperti kata kunci pada hari ini atau apa? Ya, pada hari ini Bu Akit akan mengajarkan tentang apa kata kuncinya? Yaitu dengarkan dan perhatikan anak-anak. Kasih, yes. Cemburu, no. Ya, Bu Akit ulangi kata kunci hari ini, ya. Anak-anak harus semangat, ya, karena hari ini kita mendapatkan kasih atau berkat Tuhan yang luar biasa. Yaitu kata kuncinya kasih, yes. Cemburu, no. Ya, anak-anak harus selalu ingat, kasih itu yes, cemburu no. Nah, sebelum kita akan mendapatkan berkat firman Tuhan, anak-anak, Bu Akit akan berbagi cerita. Dengarkan dengan sungguh-sungguh, ya. Cerita dari Bu Akit nanti anak-anak bisa lihat, anak-anak bisa terima, dan anak-anak bisa menilai apa toh isi dari cerita Bu Akit. Bu Akit mengajarkan tentang apa? Nah, anak-anak, suatu ketika, suatu hari ada si Ubin dan si Patung. Siapa anak-anak?
si Ubin dan si Patung. Nah, si Ubin berkata kepada si Patung, "Patung, aku iri hati sama kamu." Loh, kenapa? Kenapa kamu iri hati sama aku? Hidupmu itu loh enak. Kamu diperhatikan sama orang, kamu dipegang sama orang, kamu disayangi sama orang. Banyak orang yang melihat kamu kemudian ingin memegang. Wah, bagus sekali. Sedangkan aku, semuanya tidak memperhatikan aku. Selain tidak memperhatikan aku, orang-orang menginjak aku. Orang-orang tidak menyayangi aku. Coba lihat orang-orang yang datang itu. Sepatunya kotor, kakinya kotor. Kamu enak. Si Patung mulai berkata, kamu tidak boleh seperti itu. Semuanya itu karena apa? Dulu kita sama-sama dibentuk. Dulu kita sama-sama jadi satu. Tetapi salah kamu sendiri. Kamu tidak menurut. Kamu tidak mau mendengarkan. Aku dibentuk sama pejunan, sama tukang keramik. Aku dibentuk, aku dipoles, aku ditata, aku manut, aku diam, aku mengikuti. Tetapi kamu tidak mau. Nah, anak-anak, cerita yang Bu Agi sampaikan tadi tentang si Ubin dan si Patung itu adalah cerita di mana ada rasa iri hati atau tidak suka, ya. Iri hati, cemburu, tidak suka, membanding-bandingkan, itu adalah sikap yang tidak baik. Ya, seperti tadi kata kunci yang Bu Agit sampaikan tadi di awal, ya, cemburu, no. Nah, cerita yang Bu Agit sampaikan tadi tentang si Ubin dan si Patung itu adalah sikap iri hati, cemburu, membandingkan. Itu adalah sikap yang tidak baik. Nah, anak-anak, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya, firman Tuhan hari ini juga mengajarkan bagaimana kita harus memiliki hati yang penuh kasih. Tidak ada iri hati, cemburu, membandingkan, atau tidak suka kepada teman, kepada saudara, adik, kakak, mama, papa. Nah, firman Tuhan atau cerita firman Tuhan pada hari ini yaitu di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Ya, firman Tuhan pada hari ini di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Ada dua saudara, kakak dan adik. Nah, anak-anak, siapa di sini yang punya kakak atau adik? Ya, semuanya punya kakak, punya adik, atau mungkin sendiri, atau tunggal, atau sulung, atau bungsu. Ya, nah, ada dua saudara, kakak dan adik. Kakaknya bernama Kain, adiknya bernama Habel. Kain dan Habel ini anak dari Bapak Adam dan
ibu Hawa. Kain, dia sudah besar, dia bekerja sebagai seorang petani. Dia menanam bermacam-macam tanaman. Kalau Habil, adiknya, dia adalah seorang gembala. Dia menggembalakan domba, dia menggembalakan kambing. Ya. Kain dan Habil, dia adalah anak-anak yang cinta kepada Tuhan, mengasihi kepada Tuhan. Suatu ketika Kain dan Habil ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Saat itu Kain, aku mau memberi persembahan kepada Tuhan. Nah, tadi Kain, apa anak-anak pekerjaannya? Dia seorang petani. Dia akan membawa persembahan bermacam-macam tanaman, hasil panennya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kain? Aku ambil persembahan, yang biasa-biasa aja nggak usah yang bagus-bagus. Nanti yang bagus-bagus disendirikan aja, ya, bisa digunakan untuk yang lain. Tetapi adiknya, yaitu Habil, dia dengan senang hati, dia dengan bersukacita, dia membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dia ambil hasil gembalaannya, yaitu hasil dari ini ternaknya, dengan hasil yang terbaik. Dia ambil kambing, domba yang sehat, yang gemuk, yang terbaik. Dia ambil, dia bawa. Aku mau berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kakak dan adik ini, dia membawa persembahan dengan hasilnya masing-masing. Yang kakaknya membawa macam-macam tanaman, sayuran, ya. Yang adiknya membawa hasil ternaknya, domba, kambing. Dia bawa persembahannya kepada Tuhan. Kemudian apa yang terjadi anak-anak? Tuhan Yesus melihat apa yang dilakukan oleh Kain dan Habil. Tuhan melihat, Habil anak yang baik, dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kain memberikan yang biasa-biasa untuk Tuhan. Anak-anak, kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Kasih-Nya sangat luar biasa. Ketika persembahan kakak dan adik ini, yaitu Kain dan Habil, yang dilihat oleh Tuhan adalah yang terbaik milik Habil. Kemudian di dalam hati Kain ada rasa tidak senang, ada rasa marah, ada rasa cemburu, ada rasa iri hati. Apa yang dirasakan oleh Kain adalah sikap yang tidak baik. Ya, Kain waktu melihat persembahannya yang diterima, ya, yang dipandang baik oleh Tuhan, yaitu milik adiknya, Kain ada rasa iri hati, ada rasa cemburu, ada rasa marah,
apa yang dirasakan oleh Kain, apa yang dilakukan oleh Kain, itu adalah sikap yang tidak baik. Nah, melihat itu semuanya, apa yang dilakukan oleh kakaknya, oleh Kain? Kain mulai ada rasa marah di dalam hatinya, tidak suka. Punya adikku yang dipilih, punya adikku yang disenangi. Awas ya, aku gak suka seperti ini. Kain mengajak adiknya untuk bermain bersama, bermain di ladang, di lapangan. Ayo dik, kita bermain. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Kain? Kain mulai menyakiti adiknya. Kain mulai memukul adiknya. Tidak hanya memukul anak-anak, ya, dia memukul dengan sekuat tenaga, karena di dalam hatinya sudah ada rasa iri hati, tidak suka, cemburu, sehingga di dalam hatinya ini mulai ada panas hati, ya, panas, ada rasa marah. Adiknya dipukul, ditendang. Lama-lama adiknya kalah, ya kan? Adiknya kalah, kemudian apa? Adiknya terluka dan akhirnya adiknya apa anak-anak? Adiknya meninggal. Karena apa? Dipukuli terus, ditendangi terus sama kakaknya. Adiknya kalah. Dan akhirnya adiknya meninggal, mati, anak-anak. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang dilakukan oleh Kain itu adalah sikap yang tidak baik. Di rumah, kalian punya kakak, punya adik. Apabila mama atau papa memberikan jajan atau memberikan mainan, mama dan papa sudah memberikan dengan adil, ya. Misalnya kalau anak-anak, ya, di rumah adiknya atau kakaknya perempuan atau laki-laki, kakaknya diberikan mobil-mobilan atau mainan untuk anak laki-laki. Mungkin adiknya perempuan diberikan boneka, atau mungkin orang tua kalian, mama, papa, membelikan jajan. Sudah dibagi dengan orang tua kalian, ini untuk adik, ini untuk kakak. Anak-anak tidak boleh apa? Merebut, ya, ngeroyok, ya, mengambil paksa. Ini punyaku, aku minta ini. Jangan anak-anak, karena orang tua kalian sudah memberikan apa? Satu-satu. Ada snack, ada roti, ini untuk adik, ini untuk kakak. Jangan memiliki sikap seperti Kain. Ya, ini kuenya, kue bagian kalian dipegang. Kalian merebut milik kakak atau adik, dimuakan. Itu juga sikap yang tidak baik, ya anak-anak. Atau mungkin kalian mempunyai adik yang masih kecil, yang masih balita, yang mulai belajar berjalan atau merangkak. Anak-anak melihat, oh, mama sama papa, adiknya selalu digendong, diperhatikan, diberi susu, disuapin, aku kok enggak. Nah, timbul rasa iri hati, cemburu. Dulu waktu kalian masih kecil, kalian juga diperhatikan, disayang seperti orang tua kalian memperhatikan adik kalian. Nah, sekarang
bergantian, karena anak-anak mempunyai adik kecil. Adik kecilnya harus diperhatikan. Coba kalau adiknya merangkak, belajar merangkak, kalau orang tua kalian tidak memperhatikan, apa yang terjadi? Adiknya bisa jatuh, atau adiknya bisa merangkak sampai jauh, nanti ada orang yang nggak dikenal atau ada kendaraan, adiknya bisa ditabrak atau dibawa lari sama orang. Nah, anak-anak, orang tua kalian itu sangat mengasihi kalian. Orang tua kalian tidak pernah membeda-bedakan. Apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mengasihi semuanya. Tuhan Yesus juga tidak membeda-bedakan. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan, mengasihi semuanya, juga orang tua kalian mengasihi kakak adik, anak-anak tidak boleh memiliki hati yang seperti Kain, hati yang iri, hati yang cemburu, hati yang membanding-bandingkan. Ya, kalau di dalam hati kalian selalu ada iri hati, cemburu, tidak suka, nanti kalian bisa bersikap seperti Kain, menyakiti adiknya, memukul, menendang. Ya, nah, anak-anak, biarlah firman Tuhan pada hari ini kita selalu mengingat bahwa kasih itu tidak cemburu, tidak iri hati, dan kasih itu adalah kasih yang sabar, murah hati, mengasihi, dan tidak sombong. Ya, seperti Tuhan Yesus juga mengasihi kita semuanya. Nah, ayat hafalannya, ayat hafalannya masih ingat gak anak-anak? Minggu-minggu kemarin sudah dibacakan atau anak-anak sudah menghafalkan. Coba sekarang kita mau ulangi lagi ayat hafalannya. Di mana? Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Ya, ayat hafalannya 1 Korintus 13 ayat 4. Bagaimana bunyinya? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, ayat hafalannya 1 Korintus 13 ayat 4. Bu Agit ulangi ya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya. Nah, sekarang waktunya tugas dari Bu Agit. Tugas hari ini sangat mudah sekali anak-anak, ya. Tetapi anak-anak harus melakukannya dengan semangat, dengan sukacita. Tugasnya apa? Tugasnya anak-anak, masih ingat gak tadi kata kuncinya? Ayo, apa kata kuncinya? Nah, anak-anak menghafalkan, ya, atau membacakan, menirukan kata kuncinya dengan semangat, ya. Pakai gerakan, ya, biar selalu ingat. Ya, tugasnya hari ini menghafalkan dan menirukan gerakan kata kunci hari ini. Nah, sekarang anak-anak perhatikan, ya. Kata kuncinya yaitu kasih itu yes. Cemburu no 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 no. Bu Agit ulangi ya. Kata kunci hari ini yaitu kasih, atau gini, I love you, atau anak-anak gini seperti ini juga boleh, ya.
Nih, kasih, yes. Cemburu, no, 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 no. Ya, Wakit ulangi. Kasih, yes. Cemburu, no, 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 no. Nah, itu tugas dari Bu Akit, ya. Tetap semangat dan selalu berdoa. Kita mohon kepada Tuhan agar keadaan, suasana seperti ini segera berlalu dan kita bisa beribadah bersama-sama. Puji nama Tuhan. Sekarang kita mau akhiri dan kita berdoa terlebih dahulu. Yuk anak-anak, kita mau ambil sikap yang terbaik. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan Yesus selalu memberikan kasih-Nya di dalam hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan mengasihi kami. Kami berterima kasih Tuhan menyayangi kami. Ajarkan kami untuk memiliki kasih yang lemah lembut, murah hati, sabar, tidak sombong, dan selalu mengasihi semuanya. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu pada hari ini selalu tertanam di hati kami dan kami belajar untuk melakukannya. Tuhan, beri kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini. Bu Akit berharap anak-anak tetap semangat dan rajin beribadah online dan juga berdoa agar semuanya tetap sehat dan keadaan ini, ya, suasana seperti ini segera berlalu, ya. Shalom anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu pada ibadah sekolah minggu berikutnya. Haleluya, Tuhan memberkati. Selalu memuji nama-Nya, belajar tak